Ya mulai. Assalamualaikum Pak Unus. Waalaikumsalam Pak Amir. Bagaimana kabar Pak Unus? Alhamdulillah kabar baik Pak Amir. Ya sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Unus akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya Pak. Iya betul Pak Amir. Saya ini rencana melakukan coaching dengan eh, ada rekan sejawat yang eh, ingin melakukan coaching begitu Pak Amir. Baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi ya Pak mengenai coaching yang akan Bapak lakukan. Saya dengan senang hati Pak Amir. Dengan senang hati Pak Amir kalau Pak Amir ingin melakukan observasi dalam kegiatan coaching ini. Ya Pak. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Pak mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Pak. Yang bagaimana itu maksudnya Pak? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menetapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan nanti kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh ya, dengan senang hati Pak. Saya siap Pak, siap berkenan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Jadi tentunya saya sebagai coaching dalam melakukan coaching nanti tentu akan mengembangkan kompetensi coaching itu kan di situ ada 3 kompetensi coaching itu kalau tidak salah ya seperti itu dan insya Allah mungkin ketiga-tiganya nanti dicoba untuk diterapkan di dalam proses coaching nanti itu Pak. Bagus sekali Pak. Jadi nanti saya akan bantu ya Pak untuk mengamatinya ya Pak, begitu. Oh iya Pak, nanti tentunya saya nanti mengharapkan Bapak dalam pengamatan itu ada masukan-masukan dan itu sangat membantu nanti dalam pengembangan kompetensi saya itu sendiri Pak. Baik Pak. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik Bapak ingin dikembangkan? Kalau secara spesifik itu dari 3 itu mungkin yang saya ingin kembangkan lebih jauh itu adalah mengenai kehadiran penuh ya dengan proses kreatif itu, Pak. Oh iya ya Pak. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Pak untuk mengamati kedua kompetensi tersebut. Iya, siap Pak. Iya, siap, siap. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Jadi saya bisa memfasilitasi coaching uh, untuk menentukan atau mencari solusi atas masalah yang dihadapinya dan menggali potensi-potensi dalam diri coach itu supaya bisa menyelesaikan masalahnya melalui pemikiran-pemikirannya sendiri, Pak. Baiklah kalau begitu. Nanti setelah ini melakukan coaching. Jadi
Semangat ya Pak, silakan Bapak lanjut untuk kegiatan coachingnya, semoga berhasil. Ya, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya, percakapannya. Ini saya tambah semangat ini Pak Amir melakukan. Apalagi Pak Amir mau melakukan observer dan tentunya nanti itu kan ada semacam umpan balik. Terima kasih banyak Pak Amir. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Mauliding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Mul? Alhamdulillah hari ini sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Artinya mudah-mudahan kita ini senantiasa diberi kesehatan sehingga apa yang kita kerjakan itu dapat berjalan baik, berjalan dengan lancar Pak Mul. Saya dengar ini Pak Mul apa namanya ini ingin melakukan apa coaching ya, karena Iya, Pak. mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada apa namanya terkait dengan kondisi keseharian, apakah itu di sekolah atau mungkin di tempat di rumah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak tentang sehingga ingin melakukan coaching Pak. Iya, Pak. Jadi saya ingin apa namanya melakukan diskusi dengan Bapak terkait dengan kondisi guru-guru di tempat saya mengajar, di mana guru-guru masih cenderung menggunakan strategi ceramah dibanding dengan masih sedikitnya guru-guru yang mau menggunakan metode-metode atau strategi yang lebih ke menggunakan apa namanya yang berbasis IT. Jadi kebanyakan metode-metode guru-guru yang digunakan di sana masih metode-metode yang ceramah yang sifatnya teacher center, berpusat sama guru. Begitu Pak. Wah, itu suatu langkah yang bagus Pak Mul ya. Artinya di sini Pak Mul punya kepedulian dengan rekan sejawat melihat kondisi yang ada di sekolah. Jadi istilahnya ini ada masalah di lingkungan kerja atau di sekolah Pak Mul, dan itu Pak Mul melihatnya sebagai suatu masalah untuk dicarikan solusi supaya rekan-rekan guru di sekolah Pak Mul itu kemudian nantinya bisa ada perubahan dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti itu Pak ya. Iya Pak. Oh iya. Kira-kira di sekolah Pak Amir itu dari sekian banyak guru-guru itu mungkin bisa Pak Mul yang mengungkapkan, menceritakan seberapa persen kira-kira dari guru-guru itu yang masih taruhlah istilahnya metode mengajarnya itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang Pak Mul. Berapa Ya, kira-kira persentasinya itu? ya mungkin sekitar yang tidak relevan Pak ya. Mungkin Ya. sekitar sudah 80% guru Pak yang tidak relevan dengan metode atau strategi pembelajaran yang zaman sekarang Pak, yang abad 21 ini. Yang masih menggunakan metode-metode konvensional. Ya, Sekitar jadi 80% Pak. ya, sekitar 80% Pak ya. Jadi ya boleh dikata itu mayoritas Pak ya di sekolah Bapak seperti itu. Jadi ada sekitar 20% yang sudah bisa lah dikatakan menyesuaikan dengan perkembangan dalam proses belajar ya dengan sampai hari ini. Jadi Ya, apakah Pak Mul ini sudah ada komunikasi dengan rekan sejawat ya tentang sejauh hal ini, rencana-rencana Bapak itu? ya sejauh ini Pak, mungkin komunikasinya masih terbatas pada guru-guru yang sebaya dengan saya.
kalau guru-guru senior mungkin saya masih segan-segan untuk mengkomunikasikan hal ini karena ya mereka lebih senior lah. Kalau mau diayahi hal seperti ini, ya bagaimana bagaimana ya Pak? Kalau lebih senior lah, saya agak segan lah kalau harus mengajar mereka Pak. Oh, jadi di sini saya melihat bahwa ada semacam istilahnya masih kurang percaya diri dengan guru-guru senior ya dalam berkomunikasi untuk rencana-rencana ini. Ya, Ya, begitu mungkin Pak. kira-kira langkah apa mungkin yang bisa Pak Mul lakukan dalam hal mengkomunikasikan ini kepada guru-guru senior itu? Ya, ini yang sebenarnya saya pikirkan Pak. Tapi dari yang biasa yang saya apa namanya coba ingin lakukan, yang pertama mungkin saya akan komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Mungkin dengan komunikasi dengan kepala sekolah bisa menjembatani saya untuk kemudian eh, bagaimana saya bisa memberikan semacam mentoring kepada guru-guru yang senior ini mencoba bertukar apa namanya berbagi praktik dengan mereka bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya lebih ke penggunaan IT dan lebih menekankan pada pembelajaran yang student center. Itu rencana yang pertama Pak. Kemudian rencana yang kedua saya mungkin saya rencana ingin terkadang saya berpikir untuk melaksanakan kegiatan workshop di sekolah dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang lebih berkompeten ya tapi dengan berbagai pertimbangan yang apa namanya yang lain karena workshop itu biasanya membutuhkan dana yang lebih besar Pak dibandingkan yang mentoring. Oh ya, jadi kalau saya dengar tadi ada dua cara ya, dua langkah. Pertama itu komunikasi yang baik eh, atau menyampaikan dengan baik rencana yang akan dilakukan kepada pihak pimpinan ya. Dalam hal ini kepala sekolah. Kemudian saya dengar juga tadi Pak Mul ingin mengadakan suatu kegiatan yang dalam bentuk workshop untuk meningkatkan kompetensi guru untuk rencana itu. Di sini itu tentunya suatu rencana langkah yang baik Pak Mulia seperti itu. Eh, dari kedua langkah ini kira-kira dari pemikiran Pak Mul itu eh, masih adakah langkah lain atau cara yang bisa Pak Mul gali untuk eh, selain kedua langkah tadi itu? Oh iya Pak. Mungkin latihan lain itu adalah misalnya saya saya mengajak mengajak teman-teman ini untuk melakukan kolaborasi menjadi teman-teman yang sudah paham IT ini yang sudah eh, memiliki strategi pembelajaran yang bagus berkolaborasi kemudian mencoba apa namanya membentuk semacam komunitas belajar kemudian nanti dari hal ini kami membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melatih guru-guru yang lain ini untuk belajar menggunakan strategi pembelajaran yang lebih kekinian lah, yang sifatnya lebih menekankan IT ya, seperti kuisis dan sebagainya. Itu tadi jadi Pak Mul ini sudah menemukan ya, sudah menambah 3 langkah lagi ya seperti itu. Pertama tadi menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan dengan membicarakan masalahnya. Kemudian yang kedua berencana untuk melakukan workshop kegiatan yang di dalamnya ada pengembangan kompetensi IT. Kemudian langkah ketiga itu yaitu Pak Mul melibatkan teman-teman atau rekan sejawat yang tadi kan ada 20% itu yang sudah dikatakan bolehlah sudah bisa. Itu langkah ketiga melibatkan mereka. Ini suatu apa namanya solusi yang tepat ya, artinya memanfaatkan semua potensi yang ada di sekolah seperti itu.
Jadi kata-kata misalnya ada komunikasi, ada kerjasama, ada kolaborasi, itu saya kira dari pemikiran Pak Mul itu sesuatu yang sudah luar biasa sih itu ketika misalnya dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan dengan lancar dan tentunya ada dukungan-dukungan dari pihak pimpinan seperti itu. Dan ini semuanya butuh apa namanya kerjasama yang baik ya, butuh kolaborasi, butuh komunikasi, di mana komunikasi itu kita harus apa namanya Pak Mul itu tentu sudah tahu bahwa komunikasi itu yang terbangun harus menyenangkan seperti itu. Itu dari konsep-konsep pemikiran Pak Mul. Tentunya kan ketika sudah ada rencana-rencana seperti itu, ada strategi yang ingin dilakukan Pak Mul dalam mengembangkan kompetensi guru di sekolahnya. Kira-kira selain langkah tadi itu, eh, kapan kira-kira Pak Mul melakukan aksi itu atau rencana itu? Ya, mungkin sekitar rencana saya mungkin pekan depan atau 2 pekan depan lah Pak. Nanti saya lihat kondisi yang ketika sudah memungkinkan dan secepatnya saya akan lakukan Pak, insya Allah. 2 pekan atau ya 1 pekan atau 2 pekan ke depan Pak ya. Iya Ah, Pak. tentunya di sini kan Pak Mul punya pertimbangan kenapa misalnya 1 pekan atau 2 pekan. Kan tentu saja kalau misalnya lebih cepat itu kan ya lebih bagus ya seperti Iya itu. Pak. Tetapi tentu punya pertimbangan supaya mudahnya itu kita komunikasikan kenapa misalnya rencana itu harus dilaksanakan 1 pekan atau 2 pekan ke depan. Iya Pak. Mungkin pertimbangannya banyak Pak. Yang pertama, saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Yang kedua, mungkin saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan kolaborasi. Kemudian saya juga akan menyusun rencana-rencana apa yang akan dilakukan selama proses pelatihan ini bersama teman-teman. Dan kemudian mungkin ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan, Pak. Terkadang yang ketika berdiskusi mungkin baru bisa didapat, oh ini yang harus dipersiapkan. Gitu. Iya iya saya paham, Pak. Artinya begini, tentunya yang ketika ingin melaksanakan suatu kegiatan tentu butuh persiapan-persiapan seperti itu, butuh dukungan seperti itu. Eee, Kalau begitu, dalam pikiran Pak Mul itu kan sudah tentu punya planning ya, sudah planning, punya perencanaan, eee, dalam pelaksanaan kegiatan itu nanti, tentu ada pihak-pihak ya yang bisa Pak Mul arti taruhlah pihak-pihak yang mendukung kegiatan itu. Tadi sudah disebutkan ada kepala sekolah, dan selain itu mungkin ada apa? Siapa lagi kira-kira Pak Mul? Ya, mungkin saya akan melibatkan beberapa guru, misalnya guru informatikanya, Pak. Guru informatika yang kemudian jago lah, bisa dikatakan bisa lah dalam segi IT. Kemudian saya mungkin juga bisa melibatkan operator yang Ya, juga cukup lihai dalam masalah seperti ini. Dan mungkin beberapa guru-guru yang muda atau guru-guru yang memang sudah memiliki kemampuan dalam mengajar yang baik, Pak. Seperti itu. oh iya, jadi itu langkah-langkahnya supaya bisa berjalan apa namanya strategi yang ingin diterapkan supaya kegiatannya berjalan lancar. Nah, tetapi kan begini Pak Mul ya, jadi dalam pelaksanaan kegiatan itu kan kita tidak harapkan ya, tentu biasa muncul ada kendala atau hambatan. Ya, kira-kira Pak Mul itu yang dipikiran Pak Mul itu kira-kira perlu diantisipasi hambatan atau kendala apa kira-kira nanti yang bisa muncul Pak Mul supaya bisa ada langkah antisipasinya. Ya,
Mungkin yang pertama Pak, kendala yang pertama dari segi guru-guru ini yang mungkin sudah dikata sudah sangat senior lah, sudah hampir pensiun. Terkadang mereka susah diajak untuk belajar, apalagi yang berkaitan dengan IT. Terkadang mereka mengatakan, sudahlah saya sudah mau pensiun juga, buat apa saya belajar seperti itu. Ya, itu Ya. kendala yang pertama mungkin Pak. Kendala yang kedua mungkin dari segi waktu, jadi kami harus mencari waktu yang tepat, yang memang bisa di waktu ini, pada waktu ini semuanya bisa, semuanya guru-guru yang jadi target kami itu semuanya bisa ikut. Jadi kami harus mencari waktu yang tepat, memang kapan waktu yang tepat itu untuk dilaksanakan. Mungkin itu Pak. Wah, luar biasa ini Pak Mulya. Jadi artinya di sini Pak Mul sudah mengungkapkan rencana-rencananya, apa tadi masalah-masalahnya itu, kemudian Pak Mul mengutarakannya, dan rencana tindakannya seperti apa, kemudian dalam melakukan aksinya nanti itu rencananya itu rencana aksinya sudah ada target ya waktunya, dan sudah menemukan solusinya ketika ada hambatan-hambatan atau kendala seperti itu. Itu suatu pemikiran yang luar biasa Pak Mulya. Artinya saya di sini mudah-mudahan Pak Mul ini nantinya kegiatannya berjalan lancar, dan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi suatu pedoman ya seperti itu dalam melakukan kegiatannya. Tadi Pak Mul sudah memikirkan sendiri langkah-langkahnya kegiatan itu, hambatannya apa, kendalanya apa, solusinya seperti apa. Pak Mul sudah sudah pikirkan semua. Jadi maksud saya kegiatan itu nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang Pak Mul sampaikan dalam percakapan ini. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan sukses Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Mul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih juga Pak. Ya, oke. Ya, kasih. Oke, silakan Pak Amir, kami sudah melakukan sesi coaching. Ya baik. Assalamualaikum Pak Unus. Waalaikumsalam Pak Amir. Bagaimana keadaannya Pak? Sudahkah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak. Sudah Pak, sudah. Iya Pak, alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching ini? Setelah melakukan proses coaching itu, alhamdulillah perasaan menjadi lega Pak ya, seperti itu. Kemudian ada perasaan senang dalam melakukan coaching karena bisa berbagi, bisa bertukar pikiran dengan rekan sejawat ya, seperti itu, yang mengutarakan masalahnya, seperti itu Pak. Oh iya Pak. Terus Pak, mungkin masih ada lagi Pak yang bisa disampaikan? Eh, jadi begini Pak ya, jadi tadi saya menggunakan dalam proses coaching itu menggunakan pendekatan yang sifatnya bisa berkomunikasi ya, seperti itu dengan rekan sejawat, menggali pemikirannya sehingga mengalir sebagaimana masalah itu bisa dikomunikasikan, mengalir begitu sampai menemukan solusinya. Seperti itu Pak Amir. Oh iya Pak, alhamdulillah Pak. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak ya melakukan coaching dengan pendekatan cerita. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap Pak.
mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah diterapkan tadi. Jadi tadi itu saya melihatnya benar-benar coaching yang sungguh luar biasa yang Bapak sudah lakukan tadi. Oh iya Pak, terima kasih juga Pak ya. Artinya saya di sini sangat berterima kasih kepada Bapak karena bersedia mengamati jalannya proses coaching tadi itu. Dan mudah-mudahan Pak ini suatu menjadi kegiatan yang bisa bagi saya pribadi untuk bisa mengembangkan kompetensi lagi saya tentunya sebagai coach ya yang bisa membantu rekan sejawat seperti itu. Iya Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi Pak yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi itu? Kalau mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih jauh lagi, saya rasa itu adalah pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak ya. Artinya saya itu ingin dalam melakukan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada rekan sejawat sebagai coach itu ingin pertanyaan-pertanyaan itu bisa betul-betul mengeksplor ya, mengeksplor sehingga pemikiran coach itu betul-betul tergali ya, sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang muncul dari rekan sejawat sebagai coach itu semakin banyak pemikiran yang muncul tentunya semakin mudah untuk menemukan solusi-solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya, sehingga hal ini tentunya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot. Jadi itu, jadi saya maksudnya ingin kompetensi yang lebih jauh dikembangkan dalam sebagai dan proses coaching itu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekira itu Pak Amir. Oh iya ya Pak. Bagus sekali Pak, bagus sekali. Jadi secara umum Pak sebenarnya sudah berjalan ya Pak dengan baik. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Pak dalam melakukan proses coaching ini. Iya, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Iya, terima kasih. Mungkin Assalamualaikum masih warahmatullahi. ada Pak yang mau dibicarakan dalam pertemuan kita kali ini. Ya tentunya kalau ingin bicarakan itu tidak lepas ya, tidak jauh-jauh dari masalah coaching ya Pak ya. Artinya di sini kami ingin lebih banyak belajar lagi bagaimana melakukan proses coaching ya, baik kepada rekan sejawat maupun murid itu sendiri Pak. Itu harapan-harapannya Pak, seperti itu. Oh iya Pak. Kalau tidak ada lagi Pak yang mau dibicarakan lagi, mungkin kita cukupkan dulu Pak ya diskusi kita pada kesempatan ini. Jadi terima kasih Pak saya ucapkan atas kesempatannya. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Ya. Ya Pak, Assalamualaikum Pak Nus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir.